Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aisyah Afriliani. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pendekatan interteks. Nah, apa sih pendekatan interteks itu? Nah, pendekatan interteks adalah pendekatan yang mengkaji perbedaan atau perubahan antara dua teks berjudul sama dengan wujud yang berbeda. Kajian interteks dapat dilakukan apabila, yang pertamanya itu dua orang pengarang dengan latar belakang yang berbeda menulis judul yang sama. Dan yang kedua, satu orang pengarang yang menulis dua teks berjudul sama namun dikemas dengan wujud yang berbeda. Ada unsur-unsur yang dikaji dalam pendekatan interteks ini. Apa saja? Yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Saya akan memaparkan pendekatan interteks mengenai seorang pengarang yang menulis dua teks yang berjudul sama namun dikemas dengan wujud yang berbeda, yaitu novel dan film berjudul Bulan Terbelah di Langit Amerika karya Hanum Salsabila Rais. Perbandingan satu dapat dilihat dari tokoh. Di dalam novel ada seorang tokoh yang tidak dihadirkan kembali di dalam film, yaitu Philippus Brown, dan ada penambahan tokoh pada film yang ini Stefan Rudolfsky dan Jasmine. Perbandingan kedua terdapat pada tokoh antagonis nih. Di dalam novel terdapat seorang pria tua, namun di dalam film dihilangkan, menyisakan Sir John sebagai pemeran antagonisnya. Perbandingan ketiga yaitu penokohan. Di dalam novel terdapat dua penokohan yang dihilangkan dalam film nih, yaitu Philippus Brown yang memiliki sifat miliarder angkuh namun berubah menjadi dermawan karena tragedi yang terjadi pada 11 September 2001, dan pria tua yang suka menjelekkan agama orang lain. Tambahan penokohan dalam film yaitu Stefan yang tidak setia, lalu Jasmine yang baik hati dan senang membantu, lalu Michelle yang pendendam. Lalu perbandingan keempat yang terdapat pada latar tempat. Ini terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Lalu Museum Grand Zero. Di novel tempat ini sebagai lokasi Hanum mencari narasumber, namun pada film tempat ini sebagai aksi penolakan pembangunan masjid. Bangku panjang Grand Memorial sebagai tempat Rangga duduk untuk menunggu Hanum yang akan pergi mencari narasumber. Lorong kecil sebagai tempat Hanum untuk melarikan diri dari segerombolan orang yang menyerbunya akibat aksi yang terjadi di Grand Zero. Namun pada film terdapat gang di Grand Zero sebagai tempat Hanum melarikan diri dari aksi penolakan pembangunan masjid. Di tempat ini tidak terlihat banyak sampah seperti apa yang dikatakan di novel. Lalu yang keempat, kursi panjang Central Park sebagai tempat duduk Hanum dan Julia di pertemuan kedua mereka. Pundakan Jefferson Memorial sebagai tempat Rangga menunggu Hanum setelah meninggalkannya menuju Union Station, DC. Keenam, Bayer Auditorium sebagai tempat akan diadakannya acara CNN TV yang akan mengungkapkan kejadian sebenarnya yang terjadi di 11 September 2001. Kemudian di film 1 terdapat kantor Which Wunderbar sebagai tempat Hanum bekerja. Yang kedua, Universitas Islam dan Bisnis di Wina sebagai tempat Rangga melanjutkan studi S3-nya
dan ia mendapat tugas mewawancarai Philippus Brown. Terakhir, rumah Julia Collins sebagai tempat Hanum mengamankan dirinya dari kemarahan Billy, yaitu tetangga dari Julia yang membenci Muslim. Lalu perbandingan kelima yaitu pada latar waktu. Nah, dalam novel, latar waktu siang itu adalah Hanum dan Rangga mengunjungi museum Grand Zero, sedangkan pada film pada latar siangnya Rangga dan Stephen mengunjungi Philippus Brown. Dan pada latar waktu malam, yaitu ketika Gertur menelpon Hanum untuk memberitahu Hanum besok pagi diharuskan ke kantor. Nah, dari kata besok pagi itu dapat dengan jelas kita lihat bahwa Gertur menelpon Hanum ketika malam hari. Nah, sedangkan pada film, waktu malam harinya ini ketika Hanum dan Rangga sedang duduk bersebelahan dengan penuh kecemasan karena map Hanum hilang. Dapat dilihat malamnya karena pada film tersebut terlihat gedung pencakar langit yang telah menampakkan lampu-lampunya. Dalam pembuatan film, tentu saja peran sutradara dengan kreativitasnya sangat berpengaruh pada film tersebut. Dan yang kedua yaitu dana. Nah, dalam film ini mengambil tempat di luar negeri tentu saja menggunakan biaya yang besar. Oleh karena itu, banyak tempat yang ada di novel dihilangkan pada film.